Lo kaget nggak sekeliru dulu nah. Makanya aku ngaturnya kan reporter. Oke, 5, 4, 3, 2. Ada yang julung, masa narasumber nih. Maksudnya palunya kan kita berhadapan kan. Iya. Mana kan ya kena berhadapan. Kamera kan dari samping. Enggak, kamera itu di depan. Kita kayak ngobrol biasa gitu. Ya kan? Oke. 5, 4. Hai semuanya, thank you sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel gue, channel ngebahas segala sesuatu yang cuma pengen gue lakuin aja. Oke? Jadi sekarang ini gue sama temen gue, namanya Sukma. Dia ini anak lulusan tahun berapa? 2018. Nah, 2018. Biasa, musim gempa. Musim gempa katanya. Oh ya, untuk informasi kami ini anak Lombok. Jadi ketika tahun 2018 itu adalah masa gempa. Jadi kita bakal ngebahas itu. Oke? Tema kita hari ini adalah 2 tahun pasca gempa. Let's go. Kepikiran tentang gempa ya? Pikiran banget sih. Oke, belum nih. Oh, belum. Jancu. Kita bahas tentang gempa dulu bercanda. Oke, jadi harus ngerasa depan kamera. Oke. Stop. Oke, anggap ini mic guys ya. Ini aku adalah seorang reporter. Jadi nih, ini ID card reporter misalnya ya. Cita-cita yang kita tunda gitu. Itu di skip. Oke, 1, 2. Jadi untuk videonya 1, 2. Ada depan. Yo kameranya dengan harus tekan jatuh dulu nih. Aku hantar kamera. Terus. Button main, oke. Ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi sekarang gue pengen belajar. Sebenarnya kita ini mau belajar buat interview dan ngomong di depan kamera. Entah gue atau dia. Jadi kita ceritanya ini bakal ngebahas suatu topik yang dimana topik itu adalah jadi bahan kita buat berpikir gimana cara kita speak up di depan kamera. Terus sekali. Oke. Nah, di season ini gue bakalan ngasih teman gue ini pertanyaan. Nah, pertanyaan ini seolah-olah gue reporter dan dia bakal jawab seolah-olah dia adalah narasumber. Oke? Dan pertanyaan pertama adalah mulai ini. Oke. Naik dulu. Oh, nahan lirik dulu. Nanti mun kemudian bar kamera pandang. Iya dong. Oke. Sen. Oke, semua tadi kita lah kan dulu nah. Oke. Itu paling penting lah, cek dua dengan ngerasa julun gue dengan. Oke. Oke. 5, 4, 3, 2. Nah, langsung 3, 2, 1. Kapan gempa Lombok terjadi? Pasnya sih 2018 yang pasti. Tanggal berapa? Tanggal kalau yang pertama itu tanggal 7 bulan Juli tahun 2018. Tanggal 7 bulan Juli 2018. Itu seingat saya. Saya ingat Anton. Nah. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Hal yang paling ditakutin pas gempa? Apa ya? Pas gempa itu sih banyak yang ditakutin. Salah satunya yang pertama itu keluarga kan. Takut sama keluarga? Bukan itu, maksudnya itu takut keluarga cedera, takut keluarga. Emang ikut pertandingan bola? Itu kan Masya Allah itu kan. Lagi gempa itu kan, iya. keluarga itu ada di rumah lagi tidur, lagi asik-asiknya main di rumah, adik-adik juga gitu kan, ada yang lagi berak juga di WC. Pas lagi gempa kan, kamu lihat dia berak? Bukan lihat, tapi kan lagi ada juga di berak di dalam WC gitu kan. Lihat? Enggak. Terus tahu dari mana? Itu laki-laki. Kamu lihat laki-laki? Laki-laki kan adik saya kan berak di WC. Pas lagi gempa, pas goyang-goyang rumahnya, dia keluar nggak pakai celana, belum cebok lagi.
Oh, tahu. Kamu lihat? Saya lihat sendiri. Dia keluar nggak cebok. Pemirsa, ternyata dia melihat apa yang terjadi di dalam WC. Gila, Dan gila. kamu lihat dia, kamu lihat dia keluar. Iya. Aduh. Semua lihat keluar kok dari nenek saya. Semua sama lihat dia bapak keluar. saya, iya. Ini cerita tentang Orang itu gempa lagi tadi. gempa itu gempanya kan besar sekali kan guncangan besar sekali jadi otomatis itu nggak cebok nggak pakai celana langsung keluar langsung loncat jalan ke Apa yang keluar? Dianya atau kotoran? Dianya lah. Dianya. Ya. Siapa nama adikmu? Itu aib ya. Nama adiknya Aib ya? Aib. Nama panjang siapa? Bukan aib lanjutkan itu kan aib. Oh iya. Namanya cukup dirahasiakan saja, oke? Oke. Pertanyaan ketiga. Nah. Apa? Ketika gempa terjadi, siapa wanita yang pertama kali kamu ingat? Ini nih. Pertama sih Ibu. ibu gua. Tapi ketika itu posisi saya itu lagi ada di tengah-tengah. Tengah-tengah siapa? Jadi kan gini, saya kan tinggalnya sama nenek gitu kan. Pas gempa ini. Bapak saya jauh, ibu saya jauh. Tapi tetap di Kecamatan Sambelia sih. Oh, berarti satu kecamatan Sambelia itu jauh gitu ya? Ya, Kecamatan Sambelia tapi tempatnya beda kan tuh kartu sendiri kan sama apa namanya? Kecamatan Sambelia itu luas. Oh, luas ya? Katanya kecamatan Sambelia itu lebih luas daripada Pulau Kalimantan. Lanjut. Terus ketika itu kan pas lagi gempa, ya kan? Saya lagi sama nenek saya, kakek saya bingung. Yang saya ingat itu ibu saya pengen ke ibu saya juga ingin ke bapak saya. Tapi nenek saya ngelarang. Nah, Oke, tunggu. Aku akan memberikan pertanyaan kepada para pemirsa, Oke. ya, pemirsa. Jika kalian berada di posisinya beliau, jing. Kalian berada di rumah nenek, sementara ibu dan bapak kalian berada di tempat yang berbeda. Ketika dalam bahaya yang menimpa secara general, kalian bakal milih kemana? Bapak kah? Atau ibu kah? Atau mengikuti saran nenek untuk tetap diam? Oke, komen di bawah kalau kalian mau jawab. Maksudnya komen di bawah apa pendapat kalian. Lanjut. Terus gimana? terus itu saya ambil kunci motor kan, saya mau ambil motor, mau pergi ke rumah ibu sih. Saya mau pergi ke rumah ibu gitu kan. Tapi nenek saya tetap kekeh melarang saya. Udah diem aja di sini, nggak usah pergi, nggak usah ke sana. Diem aja di sini, nanti ada terjadi sama kamu nanti saya nggak mau. Berarti kamu lebih berbakti kepada nenek daripada ibu? Bukan gitu. Tapi kan saya tuh dari kecil kan hidup sama nenek saya gitu kan. Hidup sama nenek. Kalau berbaktinya sih tetap berbakti sama. Berarti nggak nurut orang tua dong? Hah? Ketika itu kan orang tua saya belum perintah apa pada saya kan. Kenapa? Ketika itu kan orang tua saya nggak nyuruh saya ke sana. Oh, berarti harus disuruh gitu. Hah? Jadi menurut dia itu harus disuruh baru dia mau datang kepada orang tuanya. Gimana Ini ya? Cukup membingungkan pemirsa. Bukan, jadi gini ya. Maksudnya secara simpelnya kayak gini gitu kan. Saya memiliki tekad atau punya niat untuk ibu saya. Tapi ketika itu nenek saya ngelarang. Nah, jadi otomatis mau nggak mau, sebenarnya saya mau juga sih ke sana, tapi karena kekeh nenek saya ngelarang, jadi nggak bisa saya kemana-mana. Oh, jadi dia tuh berbakti kepada ibunya sebenarnya, tapi karena neneknya melarang, dia mengikuti neneknya. Aduh, Ini sebenarnya dilematika antara ibu, nenek, dan anak ini memang biasanya rumit dimanapun. itu Iya. pas ke gempa kayak gitu. Oh, kejadian di gempa. Oh, mungkin karena gempa. Gempa memang merusak banyak hubungan. Iya. Oke. Pertanyaan keempat. Oke. Gimana kondisi rumah atau kondisi kediaman sekarang? Rumah saya sih Oke, sorry. Dibandingin dengan tahun sebelumnya, sebelum gempa. Before after gempa, rumah itu kayak gimana sekarang? sama aja sebenarnya, sama aja. Karena di tempat saya, khususnya di daerah saya itu ya, daerah Bukit Manis namanya kan, Kecamatan Sambelia. Itu kan tempatnya cukup gimana ya? Ya, bilang nyaman sih, ya nyaman gitu kan. Pas itu terjadi gempa, di situ tidak ada terjadi kerusakan apapun, walaupun sebenarnya gempanya itu besar sekali, sampai jalan tuh menggelembung apa namanya, punya lingkungan tersendiri gitu. Oh, secara alami terbentuk polisi tidur gitu. Ya, tapi yang anehnya itu tidak ada satu rumah pun yang rusak gitu. Oh, iya.
itu malah aneh. Ya, menurut saya itu aneh. Aneh ya. Sedangkan Berarti Anda merasa normal kalau semua orang rusak rumahnya? ya normal gitu kan, ini kan bangunan. Ini doanya bagus sekali pemirsa, coba bayangkan ada terjadi bencana alam, ya gimana gitu merasa aneh jika tidak ada korban jiwa atau korban kerusakan gitu. Aneh gitu kan. Iya. Ketika disuruh kampung di mana goyangan gempa itu besar, semua yang ada di satu kampung itu ada yang sampai dari situ rata rumahnya kan, ada yang rusak. Pokoknya pasti ada yang rusak. Kebanyakan rusak, tapi di tempat saya itu satu pun tidak ada yang rusak gitu. Oh, tidak ada yang rusak. Tidak ada yang rusak. Makanya berarti anda senang bahwa di desa Anda tidak ada kerusakan, sedangkan di desa orang lain banyak yang rusak. gimana ya, itu sih tepat kita untuk menilainya sih kayak gini ya. Di sisi lain tuh saya senang di tempat saya itu nggak ada rusaknya, tapi kalau di tempat orang lain itu juga gimana ya, ya sedih juga sih. Anda sedih? Sedih juga sih. Berarti Lihat. normal dong kalau Ya. seandainya semua nih di Lombok nih semuanya terguncang gempa nih, diguncang gempa. Gempa sih kok gempa. Lalu gara-gara ngomong sama dia Oke, terus Anda berarti normal dong, maksudnya nggak aneh dong kalau semuanya selamat gitu kan? Iya. Berarti ente salah dong, salah. Kok salah. Berarti nggak aneh dong kalau kampung itu sendirian nggak rusak. Anehnya itu kayak gini loh, maksudnya anehnya itu bukan sesuatu yang perkara yang menganehkan gitu loh, tapi anehnya itu suatu perkara yang membuat kita terkesan gitu loh. Ini kok desa ini nggak rusak sedikit pun tuh asbabnya apa gitu kan? Oh iya. Ini orang lain ini, semua orang desa-desa orang lain ini semuanya rubuh rumahnya itu, terus tempat ini kok enggak gitu. Oh berarti kok bisa? Satu Lombok ini cuma daging manis yang nggak ada yang rusak. Ya nggak tahu sih tempat-tempat lain, tapi setahu saya sih tempat saya nggak ada yang rusak gitu loh. Di tempat lain semuanya rusak. Bahkan masjidnya pun nggak rusak gitu. Oh iya. Gitu. Jadi menurut Anda itu Menurut saya ada sesuatu yang istimewa gitu. istimewa. Jadi satu bagik manis itu tidak terganggu oleh gempa, sedangkan semua desa di Lombok ini terganggu gempa gitu. Ada semua desa sudah diperiksa? Atau ada udah membuat statistik atau survei gitu tentang hal itu? Saya juga kan orangnya sering keliling gitu kan. Setelah saya keliling gitu, pasti ada di semua desa ini, sebuah tempat di Lombok Timur ini untuk Lombok Timur aja, untuk Lombok Barat, Lombok Utaranya belum sih. Di Lombok Timur ini wajib di salah satu tempat itu atau salah satu desa itu ada paling tidak satu rumah yang roboh. Paling tidak satu rumah. Jadi dia tuh sudah menyurvei dari semua kabupaten, semua desa, semua kecamatan, hanya desa dia yang satu pun tidak ada yang rusak. Ini memang saya terkesan sama Anda sebenarnya. Ya kalau tidak percaya kan mungkin teman-teman bisa langsung lihat ke sana. Oh iya, dia menantang semua pemirsa untuk mengecek satu persatu desa seperti yang dia lakukan. Memang saya memberikan jempol kepada sahabat saya ini. Bisa langsung teman-teman langsung datangin Desa Bajo Manis di Kecamatan Sambelia, kode pos 83656. Woi, apa aja sih. Saya yakin kamu pasti lupa ulang tahun ibumu. Coba jawab. Dia ingat banyak hal tapi dia lupa hal-hal yang terpenting. Memang di dunia ini banyak orang yang mengingat hal-hal tidak penting, tapi dia selalu lupa tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya. Lanjut pertanyaan kelima. Apa ya, Bang Gun? Masih berkaitan juga. Oh enggak, lanjut. Oke, kita sekarang next ngebahas yang lebih privat. Yang Umur lebih sekarang ngejos gitu. Oke. Umur sekarang berapa? Niat nikah umur berapa? Ini nih pertanyaan yang menurut gue sangat berat sih, pertanyaan yang sangat sulit. Kalau untuk nikah sih sekarang umur baru 20 tahun ya. Baru 20 tahun ya. Masih bujang ya. Sisanya nggak tahu. Semoga cepet ya. Kalau untuk nikah sih untuk saat ini pacaran sih no gitu kan. Oke. Ya. Indonesia no pacaran. Oke. Terus untuk nikahnya sih calon udah belum juga ada. Belum ada. Jadi yang single entah itu batangan ataupun cantik, yang cantik, batangan yang cantik ya, silahkan mempromosikan diri di nomor di bawah ini ya. Tapi kalau menurut saya kan kalau nikah gitu kan sekarang masih umur 20 tahun gitu kan.
Kalau untuk buru-buru nikah sih, menurut gue sih nggak banget gitu kan. Oh enggak, jadi menurut Banget. kamu itu orang yang buru-buru nikah itu salah gitu? Nah, bukan salah. Ya tapi seketika orang itu memang lagi menikmati masa mudanya gitu kan, menikmati masa perjuangan mudanya untuk menjadi lebih baik, untuk memberikan karya yang lebih baik, untuk menjadi seorang lebih sukses untuk masa depannya itu menurut saya kalau nikah di waktu muda tuh nggak banget gitu. Oh jadi menurut kamu tuh orang nikah di muda, menurut dia tuh nikah di usia muda itu tidak bagus gitu ya, kemudian tidak bisa menikmati masa mudanya, kemudian tidak bisa sukses gitu ya. Tidak bisa sukses apa ya tadi dia ngomong apa tadi? Gini enggak, Jadi aku agak kurang sepaham sih memang, tapi nggak apa-apa, coba kita dengarkan penjelasan dulu. Jadi menurut itu bukan nggak bisa sukses gitu Iya. kan. Bisa jadi kan ketika dia nikah muda itu mungkin dia sudah ada usaha-usaha tersendiri gitu kan, udah ada persiapan sendiri. Ketika nikah muda juga nggak apa-apa gitu. Tapi untuk untuk menambah pengalaman hidup gitu kan. Oh iya. Untuk menambah pengalaman bagaimana sebenarnya hidup. Jadi ketika nikah itu kita tuh tahu ketika mengalami hal seperti ini kita tuh melakukan apa. Oh jadi Kita menurut menghadapi itu- apa gitu Oke kan. oke. Jadi menurut kamu tuh kalau kita menghabiskan lebih banyak waktu maka kita bakal lebih tahu gitu ya sebelum Ya. nikah. Lebih siap gitu. Ya, Tapi buktinya tuh banyak saya lihat ya, mungkin pengalaman saya banyak orang nikah tua tapi ya ceri-ceri juga gitu. Artis-artis Indonesia juga banyak gitu nikah beberapa detik kemudian, maksudnya beberapa tahun kemudian cerai, beberapa bulan kemudian cerai. Padahal umur mereka tuh udah dewasa, mereka udah keliling banyak tempat, bahkan pernah ke Bali, ke Lombok, ke luar negeri, udah banyak yang ditemuin. Nah, sedangkan banyak loh saya temuin anak baru nikah gitu kan, umur-umuran 20-an gitu kan, baru-baru mengenal dunia, tapi mereka udah berani berkomitmen dan masih langgeng sampai sekarang gitu kan. Itu gimana itu menurut Tapi- kamu? Menurut kamu tuh gimana? ya, kalau dari sisi penglihatan saya, Oh, kalau dari dia sisi punya penglihatan saya itu penerawangan. saya itu kebanyakan itu kalau orang itu memang sudah nikah di waktu mapan, di waktu sudah siap itu, mereka itu sudah bisa mengontrol bagaimana keadaan keluarganya itu dengan mapan dengan matang gitu loh. Oh, iya. Jadi kebanyakan teman-teman kita lihat sekarang ini kan waktu mudanya nikah gitu kan. Terus SMA belum lulus juga, ada pun yang belum lulus juga nikah gitu kan. Belum sampai 1 2 3 tahun gitu kan. Oh, ya. Belum 1 4 3 4 5 6 bulan udah selesai. Apakah Anda sudah membuat survei atau statistik Oh, atau sering. penerawangan data gitu? Ya sering. Itu Anda kan, pernah ke kantor BPS tentang perceraian di waktu muda? itu kan teman-teman saya kan banyak gitu kan. Dengan usia yang muda. saya, kakak-kakak kelas saya itu kan, kakak kelas saya itu kan dulu kalau udah lulus sekolah Heeh. langsung nikah. Tiba-tiba ada berita 3-4 bulan udah Cerai. cerai. Oh, jadi Ada juga adik-adik kelas Oke, saya oke. yang belum lulus gitu kan, nikah karena memang kebelet kali ya. Terus nggak nyampe 2-4-5 bulan cerai. Aduh, wow, ini benar-benar terkesan loh bagi saya. Bahkan dia tuh sampai menstalking atasan tingkatnya, bahkan adik-adik kelasnya hanya untuk melihat apakah dia bercerai. Jadi gini loh, Wow, doanya luar biasa sekali. bukan masalah cerainya yang kita Iya, lihat, iya. tapi gimana kita ini mendapatkan pelajaran dari sesuatu hal yang sudah terjadi pada orang lain, gitu loh. Jadi kalau sudah orang lain mengalami hal seperti itu ketika menikah dalam keadaan tidak berpengalaman, ya jadi seperti itu. Jadi Oke. belum tahu apa-apa sudah jadi seperti itu. Mantap. Gitu kan? Oke, lanjut pertanyaan ke-6. Next, pertanyaan lanjutan yang tadi, yang pertama. Menurutmu persiapan apa kira-kira yang kita butuhin supaya dikatakan siap untuk menikah? Masalah nikah ya, persiapan. Kan tadi banyak yang nggak siap nih, Nah. ya kan? Nah, sekarang kita coba nih, siap itu kayak gimana sih menurut pandangan Yang kamu? pertama itu kita itu harus menyiapkan bagaimana yang pertama itu agama kita. Oke, agama. Oke, the first Pertama itu agama. Itu yang paling pertama itu pokok utama itu pertama agama. soleh sekali. Oke, jadi yang pertama itu kalau agama kita ini benar gitu kan. Kalau agama kita ini memang sudah banyak, ilmu pengetahuan agama itu sudah mapan gitu kan. Jadi ketika suatu hal yang terjadi pada keluarga kita itu,
Kita tinggal minta apa? Tinggal kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita serahkan kepada yang kuasa. Kita minta tolong kepada yang kuasa. Kita bagaimana kita mencari bagaimana Rasulullah SAW ketika keluarganya kayak gini, ketika kekurangan, ketika kesenang, itu kan sudah ada pada zaman Rasulullah. Masya Allah. Jadi ketika kita menambahkan ilmu agama ini kita tambah terus kita gali sesuai dengan yang sudah ada, yang sudah dalam kitab. Ketika ada terjadi masalah pada kita tahu dengan agama kita selesaikan secara agama, kita buat dengan agama, kita nikmati dengan agama. Kalau coba kata-kata mutiara nih, ini cocok buat anak-anak SMA yang niat nikah muda. Gitu kan? Apa tadi? Yang pertama kita itu buat dengan kita agama. mulai dengan agama, kita selesaikan dengan agama, kita nikmati dengan agama. Jadi intinya everything in the world, everything in your life harus diselesaikan dengan agama. Harus dimulai dengan agama. Itu kalau anak Free Fire langsung Terus yang kedua, ketika sudah agama sudah selesai, yang kedua ini kita harus mempersiapkan apa dulu? Itu yang Anda pertanyakan. Yang pertama kita persiapkan apa? Mental kita dulu. Mental kita itu yang kayak gimana sih yang kita persiapkan? Nah, mental yang kita persiapkan ketika mau nikah itu yang pertama mental bagaimana kita berani, mental bagaimana kita mempunyai kekuatan, kesiapan bertanggung jawab dan tidak tergoyahkan dengan bisikan-bisikan orang lain. Oh benar. Banyak kan tuh orang kemakan orang lain ya. Kemakan ucapan ya. Gitu. Oke. Terus lanjut, masih ada? Yang ketiga itu yang pertama harus mempersiapkan bekal hidup. Yang pertama kan bekal akhirat sudah ada dengan agama. Yang ketiga itu bekal hidup. Ya paling tidak kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita sehari-hari. Yang lebih-lebihnya lagi kita bisa membahagiakan, kita bisa yang lebih membahagiakan itu yang maksudnya bisa mungkin umroh bareng gitu kan. Ya, lebih ke materi gitu ya. Materialnya gitu. Itu sih. Oke, ya. Itu 3 hal yang dipersiapkan sebelum menikah. Oke, jadi kalau kalian masih belum punya 3-tiganya, menurut beliau kayaknya belum ya. Jangan usah ngarep. Banyakin puasa. Jangan ngebet-ngebet, masih kecil kalian. Oke, lanjut. Pertanyaan. Oh, aman. Oke. Pertanyaan ke-7. Bener gak sih? 7 ya? Nggak tahu ya, udah banyak sekali pertanyaanmu ini. Mas, tenang. Gila aja terus. Oke, pertanyaan ke-7. Kriteria ukti yang kau kan nggak tahu, mungkin dia mau yang cabai-cabian juga nggak apa-apa, mungkin diajak hijrah. Kriteria wanita yang lu idam-idami. Sebenarnya kriteria saya itu simpel ya. Model cewek yang saya inginkan itu model wanita yang menurut saya baik bagi saya tuh nggak terlalu rumit gitu. Nggak bertele-tele. Makanya kalau Rasulullah kan maksudnya Rasulullah sabdakan pada kita tuh harus menilai yang pertama itu agamanya, kemudian keturunannya dari apa? Keturunan dari apa? Masa ya? bukan itu. Oke, diklarifikasi dengan baik ya. Maksudnya keturunannya itu apakah keturunan bangsawan? Oke. Kemudian yang ketiga itu memperhatikan apa? Pertama tadi agama, keturunan bangsawan. Yang kedua cantiknya. Kecantikan. Itu wajib itu kan? Iya. Bagi kita kan? Iya. Kalau saya sih nggak perlu yang cantik, yang penting bening. Gitu kan? Terus terus ada beberapa juga sih yang kriteria saya kan tambahan. Yang pertama itu paling tidak dia itu tutup aurat. Tahu Aurat. Berarti nggak berniat nih ngajak cewek yang cabe atau seksi atau apa gitu, diajak hijrah gitu kan dia insya Allah bisa menjadi suri tauladan gitu. Nggak berniat atau pengen yang jadi aja gitu. Gimana ya? Niat, tapi kalau sudah ada yang jadi ngapain cari yang gitu kan? Kan belum ada. Mudah-mudahan ada aja gitu ya. Cari yang jadi ya. Jadi untuk awat-awat bercadar atau awat-awat solehah silahkan menghubungi beliau. Terus ada lagi kan? Intinya sih
ada ilmu agama gitu kan. Jadi ketika seorang laki-lakinya mungkin lagi hilaf, bisa diingatkan dengan wanita yang sudah ada ilmu agama. Masya Allah. Jadi Begitu juga dengan wanita itu kan, ketika dia terjadi hilaf bisa diingatkan dengan laki-lakinya. Jadi kita sedang melengkapi, itu sedang melengkapi, itulah namanya cinta. ya, apa? Itulah namanya. Itulah namanya cinta. Najis. Aduh. Oke. Pertanyaan ke-7 tadi ya. Masih tinggal 3 nih. Oke. Tinggal Kita 3 ya. layani dah. Tinggal 3 ya. Apa ya? Mantep. Yang berat-berat gitu. Apa ya? Oke. Pertanyaan ke-8. Oke. Apa impianmu saat ini? Atau prospek masa depanmu itu apa? Planning masa depanmu sekarang kayak gimana? Goalmu itu apa? Tujuan hidup? Goal itu memang udah apa? Harus memang ada pada diri setiap orang gitu kan. Goal. Terus impian saya untuk hari ini sih, dan kedepannya sih nggak terlalu banyak ya. Menurut saya. Iya. Yang pertama itu intinya orang tua dulu ya. Orang tua. Jadi kamu bermimpi punya orang tua? Bukan gitu. Jadi kan kita kan baru selesai sekolah nih. Dari awal sekolah sampai selesai sekolah dididik orang tua kan, dibeli oleh orang tua gitu kan. Ketika lulus sekolah kita akan balik lagi. Balik ke Maksudnya gimana ya? Aku juga dulu sekolah tuh SMA masuk sekolah balik lagi gitu. Gak tau kan dia apa sih gimana? Jadinya kalau sudah selesai sekolah itu balik ke rumah. Kita yang sebaliknya untuk bagaimana Mensekolahin orang tua. Bukan. Ayo. Bagaimana kita membagikan kedua orang tua ketika membagikan kita ketika sekolah. Gitu kan? Oh iya. Jadi waktu lulus nanti setelah itu bahagiain orang tua gitu. Bagaimana tuh apapun caranya paling tidak kita tuh bisa membuat ibu kita tersenyum. Oh gitu. Ngelawak bisa, boleh. Hah? Intinya ibu kita ini bisa senang gitu loh. Oh iya. Setidaknya kalau kita tidak bisa menyenangkan mereka di dunia, setidaknya kita bisa memberikan mahkota kepada akhirat nanti. Masya Allah. Gimana caranya tuh bang? Ya gampang saja. Merojaah setiap hari. Merojaah apa ini? Merojaah Quran setiap hari Al-Quran. 7 sampai 30 juz Allah mahkota di akhirat nanti. Masya Allah. Gampang. Coba dijelasin secara pelan-pelan ya, biar teman-teman juga bisa gitu meraktikin. Ya, Jadi intinya gini ya. ya diulang dong yang tadi. Ya, Gimana sih? saya ulang ya. Intinya Cara Yap. mudah membahagiakan orang tua. paling mudah membahagiakan orang tua itu yang pertama ya paling tidak kamu itu kalau tidak bisa membahagiakan kedua orang tua di dunia, ya paling tidak kamu itu bisa memberikan mahkota di akhirat nanti gitu. Oke. Caranya gimana? Ya nggak terlalu sulit. Merojaah 1 juz setiap hari 30 hari dapat 30 juz soalnya di akhirat nanti mahkota. Masya Allah. Udah berapa juz bang? Udah kabur semuanya. Berarti belum bahagiain orang tua dong? Belum, masih berusaha. Soalnya doakan untuk teman-temannya, doakan. Ya doakan. Minta doanya supaya tetap nambah gitu kan, Ini- tetap istiqomah dalam agama, tetap istiqomah dalam jalan Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah, amin. Dan bisa membagikan kedua orang tua gitu loh. Dan bisa membukakan pintu surga untuk kedua orang tua gitu. Amin. Jadi gimana ya? Simple aja gitu loh. Iman kepada Allah, orang tua bahagia, terus membuat Allah ridho kepada kita. Ketika ibu kita sudah bahagia, maka ketika orang tua dan Allah itu sudah ridho kepada kita, saya apa? Surga pun dengan kepulang untuk kedua orang tua. Super sekali. Masya Allah. Ini benar-benar panutan kita pemirsa. Masya Allah. Semoga Aduh. kita bisa. Kok ketawa ini? Doanya Oke, bagus. oke. Ya. Oke. Insyaallah bisa diambil hikmahnya ya dari Oke. ucapan beliau. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ke 9 ya. 9. Tadi agama. Berarti lanjut ke oh ya, kita bahas akhir zaman ya. Aduh. Akhir zaman. Oke, pertanyaan ke-9.
tadi kan kita ngomongnya tentang yang berbau agama-agama tuh, tentang akhirat-akhirat. Sekarang kita tanya dia sesuatu yang lebih deket ke situ. Pertanyaan ke-9, gimana pendapat kamu tentang zaman ini dan akhir zaman yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Ayo. Aduh, akhir zaman ini apa namanya? Kebetulan sekali pada zaman kita ini ya. Akhir zaman. Sekarang bagaimana agama-agama kita ini kan sudah terpecah belah. Ya, terasa sekali. Agama kita ini sekarang ini baik yang Kristen, bukan Kristen maksudnya, baik yang non Muslim maupun yang Muslim sekarang ini kita tidak bisa membedakannya sekarang. Kita Dari hanya segi bisa, apa itu? Dari segi apa? kita hanya bisa membedakan mereka ketika mereka di masjid saja. Oh iya. Jadi bahkan ada orang Muslim ketika Jumatan nggak Jumatan, ada orang Muslim yang membenci agama Islam, sementara orang non Muslim membela orang Islam, gitu loh. Jadi kan kita tidak bisa membedakan nih, pada zamannya sekarang ini wanita-wanita, perempuan-perempuan Islam sekarang ini juga, masya Allah gitu kan, keluar dengan penampilan yang feminin, yang auratnya tersebar di mana-mana gitu kan. Ya, tapi untuk masalah itu saya mungkin lebih suka berhusnuzon. Ya. Misalnya mungkin orang nggak berjumat itu kayaknya mungkin ada halangan, kan? Orang wanita keluar rendah anak mungkin dia kurang uang buat beli baju kayaknya, gimana? Kaliin dong, ya mungkin gitu. Jadi itu juga salah kita juga sih, salah orang-orang salah kita juga sih yang kita sudah tahu salah buat mereka tapi kita diemin aja, nggak inget-ingetin gitu kan. Malah kan sebenarnya kalau ada orang seperti itu, ada teman-teman kita maksiat, teman-teman kita kurang dalam agama gitu kan, ya teman-teman yang sudah mungkin merasa sudah agamanya sudah ada gitu kan, kita datangin mereka, kita temenin mereka, bagaimana kita tunjukkan kalau ini loh sebenarnya hidup kitanya yang kayak gini sebenarnya. Saling menasehati. Saling menasehati satu sama lain. Berarti harus ada ilmu agamanya dulu baru saling menasehati. Ya. Atau gimana? Intinya ada ilmu gitu aja. Intinya ada ilmu. Intinya ada ilmu. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit kok. Intinya ada ilmu, kita saling ingatkan bagaimana kalau memang kita sudah lihat teman kita salah, kita memang kita usahakan harus ingatkan gitu loh. Iya. Ya, Gue setuju sama ya. Gue setuju sama pendapat itu. Jadi untuk masalah kan kita ini berada di akhir zaman, sehingga banyak hal-hal yang dilarang justru kita anggap wajar. Nah, tapi walaupun hal itu terjadi, bukan berarti kita gampang ngejudge, gampang ngejelek-jelekin, atau gampang menganggap rendah orang lain. Itu bakal lebih baik kalau kita mencoba menasehati, karena berdakwah itu kewajiban bagi semua umat muslim ya. Iya. Entah itu kita berilmu atau enggak, kita tetap mengajak saudara-saudara kita atau menasehati saudara-saudara kita yang menyimpang atau melakukan suatu kesalahan, tentu dengan adab-adab yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kayak gitu. Jadi gimana? Lanjut ya. Kayak gimana sampai mana tadi? Sampai apa nantinya? Intinya gitu juga. Akhir zaman ini bagaimana kita ini sekarang ini jangan terlalu fokus terhadap materi sekarang. Jebakan ya. Sekarang kita kan sudah di akhir zaman. Sekarang ini kita fokuskan bagaimana amal agama kita sekarang. Yang sudah istiqomah sholat sunnah, yang sudah istiqomah sholat tahajud, duhanya, apalagi wajibnya, terus istiqomahkan terus. Jangan ditinggalkan sedikit pun. Kenapa pada akhir zaman ini sekarang ini, bahkan ulama sekarang ini pun banyak yang ditindas. Apalagi kayak kita ini gitu kan. Ya. Diajak ke sana kemari ya Ditindas itu. kita. Jadi pada akhir zamannya sekarang ini yang paling harus kita buatkan sekarang ini bagaimana amal agama ini kita tingkatkan lagi. Amalan kita ini kita istiqomahkan lagi. Biar kita ini bagaimana? Biar pada akhir zaman ini kita bisa menyelesaikan diri di akhir zaman ini dengan bagaimanapun cobaan, bagaimanapun ajak-ajakan dari luar itu kita bisa sesuaikan dengan diri kita. Masya Allah. Saya sih dia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau ucapkan tadi. Pertanyaan ke-9. 10 lah. 10? Iyalah. Tadi 9? Iyalah. Wah, ini udah closing cepet banget ya.
Apa ya? 10 pertanyaan bro. Pertanyaan ya. Enggak lah gue ini. Oke. Pertanyaan ke-10. Ini adalah pertanyaan yang paling jarang ditanyain. Tapi sebenarnya itu bakal ngungkap siapa atau apa tujuan diri dari kita sendiri. Jadi kalau pertanyaannya ditanyakan kepada kita, ya kan, ke setiap orang, kita bakal dari situ kita bakal tahu, dari jawaban itu kita bakal tahu sebenarnya apa sih yang kita pengen di dunia ini. Oke, kita bakal tanyain dia. Pertanyaan itu bunyinya kayak gini. Andaikan kamu punya waktu hidup sekitar 24 jam, artinya besoknya bakal meninggal. Jangan diaminin ya. Kan cuma doa gitu. Nggak boleh. Oke. Kamu punya waktu 24 jam. Selama 24 jam itu, sebutin hal-hal apa yang pengen kamu lakukan selama 24 jam. Singkat sekali ya. Jadi 24 jam. kalau kita dikasih waktu singkat, biasanya kita bakal ngelakuin hal-hal penting. Oke? Kita dengerin jawaban dulu. Gimana ya? 24 jam, dimulai dari sekarang. Cukup sulit sih ya pertanyaannya. Yang pertama, bangun tidur apa yang kamu lakukan? Bangun tidur Yang pertama kamu lakukan apa? tergantung dulu bangun tidur jam berapa. Subuh. Bangun salat subuh. Salah subuh. Yang pertama yang lakukan adalah sholat masya. Sholat sekali. Enggak uduk. Udah dulu lah. Pokoknya komplit ya. Meninggal. Kenapa nggak sekalian buka mata gitu? Iya. Oke. Terus? Salah subuh. Ya 24 jam. Dalam satu hari nih kamu bakal ngapain? Nah, Oke, dia kehilangan beberapa menit, sekitar 20 menit langsung sholat subuh. Setelah itu apa? oke. Sebenarnya saya apa namanya ya? Bangunnya sebenarnya sebelum subuh sih bangunnya. Tapi itu nggak usah diceritakan lah gitu kan. Oke. Bangun setelah subuh. Oke, kita to the point aja langsung. Karena ibaratnya kita ini bener-bener nih dalam keadaan Oke. tersebut gitu. Bangun jam 3 nih, yang anggap jam 3 ya. Bangun jam 3 gitu. Oke, bangun jam 3, alhamdulillah. Terus wudhu, Nah, terus sholat tahajud, ya. witir sebelum tidur atau setelah bangun tidur? Setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur berarti bangun, wudhu, tahajud, witir. Kemudian Oke. Kemudian setelah itu ya merujah dikit. murojaah hafalan, masya Allah. Terus Kemudian setelah itu sampai subuh. Setelah subuh. Terus setelah subuh kasihan bentar sama jemaah di masjid. Setelah itu kita ngopi-ngopi bentar sama kawan-kawan di jemaah mandi. oh, jadi kalau dia punya waktu 24 jam terakhir dia bakal ngopi-ngopi. Itu Ini belum terakhir, bener-bener- itu belum terakhir. bener-bener orang yang sangat santuy. Santuy. Oke. Ngopi-ngopi Kemudian bentar. oke, sampai jam berapa itu? Hah? Ngopi. Enggak lama kok, paling 30 menit. 30 menit. Kemudian Kemudian khidmat itu apa? Coba Khidmat. dijelasin, mungkin beberapa teman nggak tahu. ya, maksudnya itu bagaimana kita ini memberikan apa namanya partisipasi kita kepada keluarga. Oh, pokoknya berbakti kepada orang tua Khidmat ya. keluarga, berbakti kepada keluarga. Contohnya kayak gimana? Contohnya Ini harus seperti- real nih. Oke, gini ya, apa namanya? Seperti contohnya ya. Contohnya mungkin membantu orang tua. Contohnya gimana ya? Contohnya Bebannya seperti mungkin kalau memang nyapu gitu. ya paling tidak nyapu lah. Paling tidak nyapu. Dia bersih-bersih rumah, membantu pekerjaannya di sawah, di ladang dan sebagainya. Kalau di sawah ladang itu kan waktunya panjang tuh. Ya. Nggak mungkin ya cuma nyapu sekali pulang langsung gitu kan. itu seandainya gitu. Seandainya. Ya, seandainya. Ya, pilih satu Intinya, nih. Pilih satu yang paling penting, hal membantu paling penting yang bakal kamu lakuin di rumah. Kalau hidup saya cuma 24 jam Iya, gitu. tinggal 24 jam tuh. Cuci kaki ibu saya. Cuci kaki ibu saya katanya. Mantap, bener-bener anak berbakti ya Allah, amin. Itu kalau 24 jam waktunya. Ya ini bener harus gitu. Anggap beneran gitu. Ya, Terus cuci kaki ibu saya. Terus yang kedua cuci kaki nenek saya. neneknya, Nah, bapak enggak? Hah? Bapak terus. Oh kan rumahnya beda. Iya, soalnya rumahnya beda kan? Nah, berarti pergi ke rumah bapak dong. Ya, dan pergi ke rumah bapak dulu. Saya kan ngebut bawa motornya kan. Oh iya cepet yuk, bener. Oh dia tahu ntar waktunya ntar bukan sekarang. Dia kebut beberapa pun nggak bakal kecelakaan. Oke. Terus ini seandainya kan ini sudah tinggal beberapa jam lagi gitu kan. Beberapa jam lagi.
cuci kaki ayah saya gitu kan. Saya pamitan, cium tangan ibu bapak, cium tangan semua. Ini kan cuma 24 jam itu. Iya, terbatas nih, bentar lagi zuhur. Saya tahu kan 24 jam hidup saya. Ya, pergi ke masjid gitu kan. Mati di sana. Pergi ke masjid, enggak ngapa-ngapain di masjid. Ya, paling tidak sholat sampai meninggal. Oke. Sholat sampai meninggal. Oh, luar biasa ya. Jadi setelah dia cium kaki ibu bapaknya gitu, Goblok salah. Bukan cium ya, cuci ya, sorry. Cuci kaki, kemudian cium tangan, kemudian habis itu dia pergi ke masjid dan menghabiskan sisa waktunya di masjid. Oke? Kemudian, jadi menurut saya kalau memang semua orang itu sudah kalau orang itu sudah tahu mau tinggal 24 jam lagi, saya rasa jawabannya sama kayak saya gitu loh. Ada. Mungkin dia ada yang pergi ke KUA, berinfak. Enggak sih. Wakaf, Pokoknya- kantor wakaf siapa tahu ada ya kan? Ya intinya kalau sudah memang mereka itu sudah tahu diri mereka itu hidup mereka cuma 24 jam, tapi kayaknya mustahil ya. Tapi Iya, seandainya iya, gitu kan. seandainya. Tapi seandainya kalau memang ada yang tahu mungkin nggak jauh beda dari Ada apa sih yang saya orang yang katakan. mau dieksekusi mati kan, Iya. walaupun belum tentu takdirnya seperti itu, tapi pasti dia prepare. Kemudian apa ya? Nggak mau lunasi hutang gimana? Nggak ada utang kan. Oh iya. Kan itu kan kamu kan pernah diandai kan. Oh iya. Iya kan? Tapi kan, Coba kalau kamu bilang ada utang saya kan mungkin saya bayar. tapi kan nyatanya ada apa enggak? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Mbak Wan 3 bayar 1. Enggak. Alhamdulillah. Paling di pondok beli 2 dapat 3. Beli 2 dapat 3 promo atau ambil? Hah? Makan dulu nanti bilang lain. Oh iya, ini Makan jadi dulu tempat nanti pengakuan bilang. dosa ya. Sorry. Maafkan konten yang tidak mendidik ini. Oke, terus. Udah utang udah beres, minta maaf di mantan. Utang udah beres. Orang-orang yang dizolimi nggak mau ini. Alhamdulillah saya terus yang dizolimi. Tenang, nanti kamu bakal dapat pahala yang banyak di akhirat. Jadi saya ikhlasin semua nggak apa-apa. Oke. Ya, Udah kalau selesai itu. urusan di dunia sudah selesai ya, Beribadah. Berarti tinggal urusan dengan Allah. oh iya. Berarti gimana? Kan masih banyak urusan di dunia. Karena kita kan hidup itu pasti ada dilemanya kan, nggak selamanya antang-antang terus, nggak selamanya enak-enak terus. Kita juga sama teman nggak mungkin baik terus. Dizolimi juga itu kayaknya pernah zolimi orang lain. Intinya Ya kan? ya, intinya kalau kita memang sudah berada di jalan Allah itu, kalau sudah memang sudah ada di jalur yang Allah Subhanahu Wa Taala, sudah memang benar-benar beragama gitu loh. Ini memang masalah itu kayaknya kecil gitu loh. Oh, jadi zolimi teman kecil. Saya langsung saja. Tinggal doakan kan orang yang dizalimi kan doanya dikabulkan. Oh, jadi kalau sekarang nih ya Anda cabok ente, Ya Allah, Anda zolimi dia doa apa? turutkan hidayah. Berikan hidayah, keren berikan duit kayak apa kayak gitu kan, biar senang gitu kan, doanya dikabul gitu ya. Berikan Oke. hidayah, cepat jodohnya. Ya Allah, ini orang dizolimi terbaik di dunia. Jadi teman-teman yang mau dapat kebaikan, zolimi dia doain baik. Nggak apa mas, ini jodohnya saya nggak apa-apa. Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Jadi untuk kesimpulannya dari tadi kita gue kesimpulin yang tadi aja ya, yang ngebahas tentang jika kita diberi waktu yang terbatas, banyak kan orang itu pasti ngambil hal-hal terpenting dalam hidupnya, ngelakuin hal-hal yang terpenting atau nyelesain hal-hal yang paling penting dalam hidup. Ibarat kita punya satu box kotak gitu, satu box. Kemudian kita diminta untuk masukin ke dalam box itu beberapa bola. Ada bola basket, ada bola voli, ada bola bekel, ada bola kecil, ada pasir, ada kerikil-kerikil. Gimana kita masukin sebanyak-banyaknya di sana? Ya kan? Yang pertama kita lakuin itu adalah pasti masukin yang paling besar dulu. Yang paling besar. Ya kan, yang paling penting. Kemudian baru diisi dengan hal-hal yang lebih kecil sampai yang paling kecil. Supaya semuanya itu muat gitu. Nah, ketika kita berada di dalam waktu saat terdesak, kita juga bakal mikir kayak gitu. Kita bakal ngambil hal-hal yang paling kita anggap penting, yang kita bakal selesaiin. Jadi sebenarnya setiap saat itu adalah saat kita terdesak, baik waktu kita lagi masih muda ataupun sudah tua. Karena pada dasarnya hidup di dunia ini adalah singkat dan sebentar. Jadi hiduplah seolah-olah kita ini diberi
waktu, tenggang waktu yang sangat singkat, dan kita harus ngelakuin hal-hal yang paling penting dalam hidup kita. Banyak kita tuh berpikir kita ini belum ngelakuin hal yang luar biasa, hal yang besar. Padahal sebenarnya tanpa kita sadari kita memiliki banyak hal-hal yang harus kita lakuin, tapi kita lupa buat ngelakuinnya dan kita belum ngelakuinnya sama sekali. Coba kita renungin deh, kira-kira saat ini kita hal-hal apa yang perlu sebenarnya kita lakuin. Kita buat daftarnya nih, sholat 5 waktu, ngaji, berbakti kepada orang tua, kemudian mungkin kita kerja nih, ada kerjaan di pekerjaan kita, tugas kita, kemudian ada tugas kita sebagai warga negara, bayar pajak misalnya. Hal-hal penting kayak gitu tuh sebenarnya kita data yang paling penting yang harus kita lakukan. Baru setelah itu sisa dari waktu itu baru kita pakai buat ngelakuin hal-hal yang jadi bonusnya, entah itu kesenangan kita, ngebantu orang lain dan lain sebagainya. Oke, paham kan? Jadi sekian pembicaraan kita dari hal yang sangat tidak penting dan hal yang sangat penting di kehidupan ini. Aduh, sorry ya, mohon maaf untuk semua pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ngeselin tadi itu emang sengaja gitu buat dia, biar melatih kesabarannya dia. Maksudnya ini memang. iya, jadi kalau nggak dipanasin tuh memang kompor tuh nggak bisa bermanfaat gitu. Harus dipanasin dulu. Oke. Sekian dari kami. Closing dong. Gimana ya? Sekian dari kami gitu. Mohon maaf. Oke, satu pesan terakhir buat teman-teman. Oke. Mungkin yang lagi galau, yang lagi di rumah. Ya gini, kalau kamu lagi galau dengan suatu percintaan yang kamu jalankan sekarang, teman-teman mungkin lagi bercinta, maupun lagi love-lovean atau gimana gitu. Bucin. Untuk kamu yang lagi bucin-bucinan, lagi galau-galau sekarang, perhatikan dulu apa yang membuat kamu galau. Yang pertama, jika kadar cintamu melebihi Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kamu akan dapatkan. Mengerti? Jadi harus cinta kepada Allah, baru kepada makhluk. Ya. Gimana bentuk gimana sih bentuk cinta kita tuh melebihi cinta kepada makhluk itu melebihi cinta kepada Allah? Yang pertama, azan berkumandang masih telepon. Ya kan? Sudah waktunya beribadah masih telepon. Oke, terus? Ya kan? Benar. Sudah tahu salah dikerjakan. Ya kan? Ya Allah, maafkan Mbak Im ya. Pas sudah dikerjakan udah nggak merasa salah lagi. Masya Allah, maafkan Mbak Im ya Allah. Udah nggak merasa salah, sudah merasa diampuni terus sama Allah. Masya Allah, maafkan Mbak Im ya Allah. Jadi untuk teman-teman saya yang sekarang lagi bucin-bucinan, yang pertama itu ingat perbaiki ibadah kalian, perbaiki amalan kalian. Jika memang ibadah kalian baik, maka suatu saat kalian berpacaran pasti akan putus. Tapi ketika kalian tidak putus-putus ketika beribadah, lihat ibadah kalian. Ingat pacaran itu apa sih? Pacaran itu apa sih? Oke, kita close video ini dengan pacaran itu apa sih? Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah mau nonton video yang gak jelas ini. Tapi orang bijak itu bukan orang yang gampang nyari salah. Orang yang bisa ngambil hal-hal penting dari banyak hal yang dia dengar. Oke, saya harap kalian adalah orang bijak. Mohon maaf dari kami berdua ya. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata nggak penting atau yang menyinggung kalian. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.